Halo, jumpa lagi bersama Warta United. Seperti biasa kami sudah siapkan berita terbaru seputar Manchester United. Namun sebelumnya, jika kamu pencinta Manchester United, tekan subscribe dan aktifkan notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan berita terbaru dari Warta United. Glory Glory Man United! Jangan lewatkan, malam ini, jadwal pertandingan Manchester United. Harry Maguire dan kawan-kawan bertandang ke markas Granada, dalam lanjutan leg pertama perempat final Europa League 2020-2021. Kick-off jam 2 dini hari, waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung di SCTV atau aplikasi video.com. Perjalanan Manchester United di ajang Europa League kembali berlanjut. Kini Setan Merah sudah berada di babak 8 besar. Di perempat final ini, Manchester United akan terlebih dahulu bertandang ke markas Granada. Perjalanan Manchester United di ajang Europa League dimulai dari babak 32 besar. MU sukses menyingkirkan wakil Spanyol, yakni Real Sociedad dengan agregat 4-0. Di fase 16 besar, MU susah payah menyingkirkan AC Milan dengan agregat 2-1. Berbeda dengan MU, perjalanan Granada di Europa League cukup panjang. Melewati 3 babak kualifikasi, kemudian Granada menjadi runner-up grup E, di bawah PSV Eindhoven untuk lolos ke fase gugur. Di fase 32 besar, Granada menyingkirkan Napoli dengan agregat 3-2. Pada babak 16 besar, Granada mengeliminasi Molde dengan agregat 3-2. Pada pertandingan malam ini, Manchester United akan untuk pertama kalinya bertemu Granada. Kedua tim belum pernah bertemu di ajang Eropa. Namun jelang pertandingan malam ini, Manchester United memiliki modal yang bagus. Pasalnya skuad Ole Gunnar Solskjaer berhasil meraih kemenangan 2-1 melawan Brighton and Hove Albion. Berbeda dengan Granada yang mengalami 3 kekalahan beruntun, terbaru anak asuh Diego Marinez mengalami kekalahan telak dari Villarreal dengan skor 0-3. Mampukah nanti malam, Bruno Fernandes dan kawan-kawan sukses mengalahkan Granada? Pada pertandingan kontra Granada malam ini, Ole Gunnar Solskjaer membawa 24 pemain terbang ke Spanyol. Ada beberapa pemain yang harus ditinggal di Manchester, seperti Eric Bailly yang positif terpapar virus corona, Phil Jones yang masih dalam penyembuhan dari cedera, dan Anthony Martial yang kemungkinan besar akan absen hingga akhir musim, karena mengalami cedera lutut usai membela timnas Prancis. Salah satu kejutan yang dibuat Ole, ia membawa Marcus Rashford terbang ke Spanyol. Padahal Rashford sempat mengalami cedera ringan saat melawan Brighton, dan dilaporkan tidak ikut dalam sesi latihan pada hari Selasa kemarin. Namun secara mengejutkan Rashford masuk dalam daftar skuad MU kontra Granada. Alex Telles yang sebelumnya absen di laga kontra Brighton, karena ia mengalami demam, Telles kembali masuk skuad. Bahkan salah satu striker muda Manchester United, Anthony Elanga ikut serta dalam rombongan skuad Manchester United ke Spanyol. Berikut ini daftar 24 pemain Manchester United kontra Granada. Kompetisi Europa League mungkin menjadi satu-satunya jalan untuk Manchester United meraih trofi musim ini. Usai tersingkir di ajang Carabao Cup, MU juga tersisih dari ajang FA Cup usai ditaklukkan Leicester City dengan skor 3-1. Namun Setan Merah berhasil bangkit dari kekalahan itu, dengan menaklukkan Brighton 2-1. Secara keseluruhan, Bruno Fernandes dan kawan-kawan sebenarnya dalam tren yang cukup bagus, setelah meraih 3 kemenangan dari 4 partai terakhir di semua ajang. Akan tetapi Ole Gunnar Solskjaer masih dipusingkan oleh masalah cedera yang mendera lini serangnya. Meskipun Edinson Cavani sudah pulih, namun Anthony Martial pulang dari jeda internasional, menderita cedera lutut dan dipastikan absen untuk laga ini. Marcus Rashford yang dibawa dalam skuad kontra Granada, namun kondisinya diragukan untuk tampil sejak awal. Sehingga kemungkinan besar Paul Pogba bakal didorong ke depan untuk mengisi sisi kiri lini serang. Pada pertandingan malam ini, Dean Henderson nampaknya akan menjadi pilihan utama Ole di bawah Mistar. Namun Ole mungkin akan merotasi susunan pemainnya untuk laga ini, termasuk di posisi kiper.
Berikut ini prediksi line up Manchester United menghadapi Granada versi Warta United. Ole Gunnar Solskjaer memberikan kejutan dengan membawa predator muda jebolan Akademi Manchester United, yakni Anthony Elanga dalam lawatan ke kandang Granada, dalam putaran leg pertama perempat final Europa League. Dibawanya Anthony Elanga dalam laga kontra Granada, karena Manchester United tak memiliki opsi banyak di lini depan. Cederanya Anthony Martial membuat Ole memutuskan untuk memberikan kesempatan pada Elanga. Penyerang berusia 18 tahun itu merupakan salah satu andalan tim MU U23. Ia bisa bermain melebar sebagai penyerang sayap, dan tentu saja sangat piawai jika dimainkan sebagai ujung tombak di lini depan. Musim lalu, Elanga berhasil menggondol penghargaan prestisius di Akademi MU. Ia terpilih menjadi Jimmy Murphy Young Player of the Year. Sebuah bukti jika kualitas yang dimiliki olehnya bukan kualitas sembarangan, dan layak untuk diberikan debut dalam laga kontra Granada. Akankah malam ini, Anthony Elanga diberikan oleh Gunnar Solskjaer kesempatan debut? Jelang menghadapi Granada, Manchester United diunggulkan untuk meraih kemenangan atas wakil Spanyol itu. Selain karena materi tim yang lebih bagus, MU juga berada dalam tren positif belakangan ini. Namun sebuah peringatan diberikan oleh mantan penyerang Manchester United, Terry Gibson menilai Granada memiliki gaya bermain yang sangat bagus. Terlebih para pemain Granada akan termotivasi ekstra di laga malam ini, pasalnya mereka akan menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa. Jadi menurut pandangan Terry Gibson, Granada berpotensi jadi lawan yang menyulitkan bagi Setan Merah. Manchester United tidak boleh meremehkan Granada. Mereka akan bermain seperti tim tandang kendati mereka memainkan laga kandang. Mereka akan mencoba memainkan serangan balik dan mereka sangat jago melakukan itu. Mereka adalah tim yang kerap berganti taktik, dan mereka tidak senaif Real Sociedad. Mereka tidak akan membuka banyak ruang, sehingga mereka bisa melakukan serangan balik. Ini adalah pertandingan impian bagi Granada. Saya bisa bilang ini pertandingan terbesar dalam sejarah klub mereka. Ini adalah musim kedua mereka setelah kembali ke La Liga. Mereka seperti Sheffield United, di mana mereka membuat kejutan besar. Ucap Terry Gibson. Klub Liga Amerika Serikat, Atlanta United berhasil mendapatkan gelandang muda Manchester United, yakni Connor Stanley. Pemain berusia 19 tahun itu akan bermain untuk tim kedua Atlanta United. Stanley bergabung ke Atlanta dengan status pemain pinjaman. Namun nantinya Connor Stanley akan pindah dengan permanen. Pasalnya kontraknya bersama MU akan habis akhir musim nanti, dan pihak Setan Merah telah memutuskan untuk tidak menawarkan kontrak baru untuk Stanley. Dengan demikian sang pemain akan bisa menekan kontrak permanen bersama Atlanta, setelah kontraknya dengan Manchester United berakhir pada tanggal 30 Juni nanti. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menyaingi Liverpool dalam perebutan tanda tangan bek RB Leipzig, yakni Ibrahima Konate. Liverpool dikabarkan siap mengambil langkah untuk siap mengaktifkan klausul pelepasan bek berusia 21 tahun itu, sebesar 34 juta pounds atau sama dengan 680 miliar rupiah. Menurut laporan dari Eurosport, Setan Merah kini tengah mempertimbangkan untuk bersaing dengan Liverpool demi tanda tangan Konate. Pasalnya Ole Gunnar Solskjaer membutuhkan sosok bek tengah baru, dan Ole punya kekhawatiran tentang masa depan jangka panjang Eric Bailly, mengingat sang bek asal Pantai Gading itu sangat sering mendapatkan cedera. Ibrahima Konate pun dianggap sosok ideal sebagai salah satu opsi pengganti Bailly.